What's up Sobat Ghost With Me Duit, ketemu lagi dengan saya Cecilia di konten Virtual Tour kali ini. Virtual Tour kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu mall di Jakarta, dimana pengalaman ini saya dapatkan sendiri, alias pengalaman pribadi. Dan ini sama sekali nggak ada niatan untuk ngejelek-jelekin salah satu pihak, termasuk mall, karena mungkin mallnya sendiri juga nggak tahu. Jadi saya mau sharing cerita horor ini, semoga teman-teman pada suka dan tegakkan kursi kalian. Ayo kita nonton dan saksikan selengkapnya. Comenzamos la magia. Jadi waktu itu sekitar tahun 2016. Jadi saya sama mama saya kebetulan lagi pergi ke salah satu mall tersebut. Kalau kalian mau tahu mallnya di mana, mall ini kebetulan ada di daerah Jakarta Pusat dan mallnya ini sambung menyambung dengan salah satu office yang cukup besar di Jakarta. Nah, di mallnya ini ada beberapa pintu dan saya masuk dari salah satu pintu yang langsung nyambung ke arah toko baju dan toko buku. Di sana saya pergi ke toilet di lantai 3. Nah, toilet ini kebetulan sepi banget saat itu karena saya lagi pergi di jam-jam sekolah atau jam kerja. Saya pergi bareng mama saya dan saat itu seingat saya lagi liburan kuliah atau liburan sekolah atau liburan kerja, saya lupa ya, 2016 kayaknya. Ya sekitar itulah. Jadi saya pergi sekitar siang-siang banget. Saya datang ke sana, saya masuk ke toilet dan itu kosong banget, cuman ada saya, mama saya sama satu OG, office girl. Jadi di sana dia lagi bebersih, dia baru keluar dari toilet nomor 3 paling ujung. Jadi kalau kalian mau tahu gambarannya adalah toiletnya itu dikelilingin sama kaca. Dan yang paling ujung itu toilet nomor 3 itu juga langsung bentrok sama kaca. Dan di situ banyak tanaman-tanaman besar di dalam pot. Nah, karena nggak ngantri, saya berlama-lama dong di toilet nomor 3. Jadi saya masuk ke dalam toilet nomor 3, terus mama saya nunggu di luar dan OG-nya lagi ngebersihin di sekitar lorongnya. Kebetulan pas saya masuk, saya melakukan aktivitas seperti biasa. Saya buang air kecil, saya dandan, terus saya ganti baju. Saat itu kebetulan tiba-tiba saya pengen keluar. Setelah selesai, saya buka dan pintunya itu terkunci. Jadi pintunya benar-benar kekunci, nggak bisa dibuka, dan saya coba ngetok-ngetok, tapi nobody answers, nggak ada yang jawab, termasuk mama saya. Jadi saya pikir, kok ini pada kemana gitu, nggak ada yang nyaut, nggak ada yang jawab. Terus saya ketok-ketok terus, itu nggak ada yang nyaut. Terus saya mau niatnya nelpon ke mama saya, karena kan saya pikir ini pintu kuncinya mungkin rusak gitu kan. Terus mungkin mama saya udah keluar lihat-lihat baju duluan atau gimana. Terus saya buka HP saya dan itu HP saya no signal, nggak ada sinyalnya. Dan tiba-tiba saya kayak ngeliat di atas kloset itu ada tali ngegantung. Jadi tali ngegantung dan itu ngegantung gitu aja. Jadi kayak kalau kalian bisa bayangin, jadi tiba-tiba toiletnya jadi gelap, terus ada tali ngegantung dan itu talinya gerak-gerak gitu. Dan di situ tiba-tiba saya kayak dapet flashback kalau misalnya ada cewek sekitar umur 25-an. Dia punya sakit keras. Dia kayak udah nggak tahan lagi tentang sakitnya ini. Dia pengen lanjut hidup, tapi udah memungkinkan. Dan dia bilang dia pengen bunuh diri juga salah satu cara supaya pacarnya itu dapat cewek yang jauh lebih baik daripada dia. Jadi di situ dia bunuh diri dengan gantung diri. Dan itu saya benar-benar ngeliat, jadi benar-benar ngeliat kalau misalnya si cewek itu dari mulai dia nangis sampai dia ngegantung dirinya itu sampai mukanya biru, terus sampai kelihatan sengsara banget. Jadi kelihatan sesak napas, kelihatan banget apa yang dia rasain. Dia nggak bilang apa-apa, tapi saya cukup bisa ngerasain gimana rasanya tali itu tuh nyangkut di leher, gimana rasanya dia pengen teriak dan dia nyesel kalau dia udah ngelakuin itu, tapi udah nggak bisa, udah terlalu terlambat. Terus setelah itu tiba-tiba ruangan terang lagi, tiba-tiba ruangan terang lagi. Terus saya coba lagi buka pintu dan itu bisa. Setelah saya keluar, saya ketemu mama saya sama OG itu, dan dia cuma bilang gini, mama saya bilang kayak gini, kok lama banget sih dia di toiletnya, sakit perut. Terus saya pikir,
kan tadi saya manggil-manggil kok bisa nggak kedengeran. Terus setelah itu saya ceritalah ke OG-nya kalau Mbak kayaknya di sana ada yang pernah bunuh diri ya. Terus mama saya marahin gitu kayak, jangan diceritain, nanti kalau ceritain kasihan mbaknya jadi takut kalau lagi kerja sendiri. Terus mbaknya tanpa ekspresi langsung bilang, oh iya saya udah tahu, saya sering ditemenin kerja sama dia, bahkan dia tuh sering nyanyi-nyanyi bareng, sering nyanyi-nyanyi. Kalau saya nyanyi dia ikutan nyanyi, terus kalau saya ketawa dia ikutan ketawa. Jadi tuh katanya di situ udah hal yang wajar banget kalau si cewek itu sering ngeganggu di sana. Jadi katanya sebelum bangunan ini dibangun itu tuh dia bunuh diri di sana. Nah, beberapa tahun yang lalu kan saya dengar ya ada YouTuber yang bilang kalau ada hubungannya dengan pesugihan. Katanya ada cewek yang dimasukin arwah wanita di suatu mall, dimasukin di dalam toilet, tujuannya untuk bikin mall itu jadi sugih, jadi kaya. Kayaknya kalau saya boleh klarifikasi ya, kayaknya enggak deh. Kayaknya itu bukan tentang pesugihan, tapi karena semata-mata arwah tersebut terperangkap di dalam ruang dan memorinya sendiri karena dia menyesal dia bunuh diri di situ. Karena saya juga bukan medium, jadi saya kurang tahu apakah itu sudah ada saat mallnya memang sudah ada atau di masa-masa sebelumnya, di mana bangunan itu sebenarnya sebelum mall. Dan kalau kalian penasaran, iya, ini adalah mall yang punya banyak tanaman gede. Yang katanya ditaruhin semacam arwah penasaran untuk ngejagain mall itu, untuk ngejagain supaya mall itu tetap sugih, tetap kaya. Sorry tuh saya, tapi pengalaman saya ini kayaknya saya ngerasa ini nggak ada hubungannya dengan pesugihan deh, karena di mall itu kebetulan memang ada beberapa berita official ya, kalau misalnya ada beberapa cewek yang pernah bunuh diri di sana. Dan yang saya alamin ini sebelumnya saya nggak pernah berpikir gimana caranya menceritakan hal ini, tapi akhirnya setelah saya join di Ghost Map Midway ini, saya rasa ini adalah saat yang tepat untuk menceritakan hal ini. Kira-kira kalian ada yang tahu mallnya di mana? Atau kalian pernah ngalamin hal yang sama di mall yang kalian curigai ini? Kalau memang iya, coba tinggalin di kolom komen. Saya rasa untuk kali ini sampai di sini saja. Saya tidak ada maksud menjelek-jelekan mallnya sendiri. Saya hanya seorang ghost hunter yang tugasnya adalah menyampaikan kebenaran tentang arwah dan roh penasaran. So that's it. Thank you semuanya buat nonton episode kali ini, dan see you on the next episode.